Tapi kalau program pribadi memang waktu kampanye, masa-masa kampanye nih Pak, kan hampir jalan 1 tahun masa kampanye. Kebetulan waktu itu sudah ketua Kadin, ya, punya 4 program. 4 program. Jadi yang pertama itu pasti pengembangan UMKM, karena background sebagai ketua Kadin. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi kreatif, karena background sebagai ketua Badan Riau Creative Network, sebuah badan yang dibentuk Pak Gubernur waktu itu untuk pengembangan ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif sudah semakin dilirik oleh pemerintah. Makanya kalau kemarin kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekarang kan sudah dipisah. Oh bisa ya. Kementerian Ekonomi Kreatif _Backcraft. Jadi memang fokus pemerintah itu sudah ke ekonomi kreatif, dan alhamdulillah Riau itu sudah mengambil jalur ekonomi kreatifnya, fokus ke ekonomi kreatif dari bertahun-tahun lalu. Jadi pengembangan ekonomi kreatif termasuk program. Terus juga ada program menekan angka stunting, karena kebetulan waktu itu sempat juga diminta ditunjuk sebagai kakak asuh stunting Provinsi Riau. Makanya fokus juga ke penekanan angka stunting tadi, supaya stunting itu kan berpengaruh kepada kita nanti di Indonesia Emas 2045. Jadi anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu mungkin itu memang sudah kita siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kembali kita podcast di Riomek TV. Kali ini agak beda nih. Saya langsung aja ingetnya, baguskan Pekanbaru. Baguskan Pekanbaru. Sama Pak Dewan kita. Siap. Pak Bagus Oka. Ya. Udah lama nih dijadwalin nih. Alhamdulillah. Bahkan sebelum kita ada apa-apa. Asik. Tapi kan butuh juga lah rakyat di Riomek TV itu soal Bang Bagus Oka ini. Saya panggilnya Bagus atau Oka gimana? Oka Bang. Oka ya, oke. Lebih nyaman dipanggil Oka. Oka, oke ya. Pak Dewan, Oka. Bung Oka boleh ya? Oka aja. Oka ya, oke. Oka. Dia udah masih hangat-hangat ini di Dewan ya. Gimana? Baru 100 hari. Belum 100 hari? Baru 100 hari. Pas 100 hari ya. Mungkin sedikit Bang soal profil dikit Bang. Terus itu bisnis dan lainnya insyaallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kita mungkin perkenalan singkat ya Bang. Singkat banget. Nama Rizky Bagus Oka. Kebetulan sekarang diamanahkan sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru. Kalau di bisnis memang alhamdulillah sudah lama, dan kebetulan kita sedang di bisnis sekarang di Peter Sally. Di kafe sudah jalan 10 tahun di Peter Sally, dan ya itulah akhirnya berpindah untuk pengabdian yang lebih besar lagi di DPRD Kota Pekanbaru itu. Dan juga umur juga nih sekalian nih, umur alhamdulillah masih tergolong muda, golongan muda. Masih 30-an. 30-an lebih 33 tahun, dan juga sudah beristri, anak sesuai program keluarga berencana, 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ini kan sempat kan di HIPMI di Kadin juga ya? Iya. Atau masih sekarang? Masih. Oh, masih ya. Sempat di HIPMI di awal masa COVID waktu itu, 2021 sampai 2023. Dari 2023 sampai 2028 nanti, alhamdulillah masih ditunjuk sebagai Ketua Kadin Kota Pekanbaru. Kamar Dagang dan Industri Kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Ya, siap. Ini gimana ya Bung Oka? Ini kan dari bisnis, kayaknya Pak udah settle tuh, pengen aja pindah ke politik gimana? Kebanyakan biasanya seperti itu. Jadi tapi memang bisnis ketika sudah jalan bertahun-tahun, bukan jenuh ya, tapi masalahnya sudah itu saja. Kendalanya sudah itu saja. Akhirnya di tahun ke-7 ke-8 mulai merambah ke organisasi bisnis, mulai coba mencari relasi di organisasi bisnis. Dan ketika di organisasi kan memang kebanyakannya kita adalah untuk pengabdian, maksudnya untuk memberi manfaat lebih besar ke masyarakat. Akhirnya ternyamankan, ya udah sekalian ke DPRD Kota Pekanbaru, karena waktu di HIPMI sudah mulai untuk ngebantu UMKM kita, membesarkan bagaimana supaya UMKM kita semakin bagus, pengusaha-pengusaha kita semakin bagus. Terus akhirnya ditunjuk
di Kadin, Kamar Dagang Industri, organisasi puncaknya pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi ternyata ya memang menyenangkan untuk membantu banyak orang di dunia bisnis. Akhirnya mengambil langkah untuk mengambil lebih besar lagi, karena kalau misalnya di Kadin dan di HIPMI memang fokusnya adalah kita membantu pengusaha-pengusaha. Tapi ketika di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih besar lagi. Jadi ya ingin memberi manfaat lebih besar lagi sebenarnya. Gitu sih Bang. Terus ini kira-kira ada yang kurang nggak? Kan dari dewan-dewan lainnya kok sampai kayaknya saya tuntut berbeda. Apa kira-kira? Sama aja sih sebenarnya ya. Sama aja dengan ketika sudah masuk dewan pasti fokus kita adalah untuk pengabdian ke masyarakat. Cuman yang memberikan perbedaannya itu adalah backgroundnya. Biasanya dewan-dewan itu ada yang backgroundnya misalnya memang dari birokrat, misalnya dia pensiunan, atau misalnya memang dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Ada juga yang dari pengacara atau dari bidang hukum. Kebetulan memang jalur yang saya ambil jalur backgroundnya pengusaha. Makanya alhamdulillah sekarang ditempatkan oleh partai di Komisi 2, komisi yang membidangi bidang ekonomi di Kota Pekanbaru. Karena memang backgroundnya sebagai pengusaha, akhirnya ditunjuk untuk mengawasi program-program kerja, program-program di Kota Pekanbaru di bidang ekonomi. Alhamdulillah. Kira-kira apa planning kita tuh? Kira 5 tahun ini kan ada nggak target-target dari Komisi 2 atau gimana? Target Komisi 2 pasti ya untuk dengan mitra kerja pasti kita akan memastikan program-program ini jalan sesuai dengan rencana kerja, sesuai dengan keberpihakannya kepada masyarakat itu semakin kuat lagi. Tapi kalau program pribadi memang waktu kampanye, masa kampanye nih Pak, kan hampir jalan 1 tahun masa kampanye. Kebetulan waktu itu sudah ketua Kadin, ya, punya 4 program. 4 program. Jadi yang pertama itu pasti pengembangan UMKM, karena background sebagai ketua Kadin. Yang kedua adalah pengembangan ekonomi kreatif, karena background sebagai ketua Badan Rio Creative Network, sebuah badan yang dibentuk Pak Gubernur waktu itu untuk pengembangan ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif sudah semakin dilirik oleh pemerintah. Makanya kalau kemarin kan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang sudah dipisah. Bisa ya. Kementerian Ekonomi Kreatif _Backcraft. Jadi memang fokus pemerintah itu sudah ke ekonomi kreatif, dan alhamdulillah Riau itu sudah mengambil jalur ekonomi kreatifnya, fokus ke ekonomi kreatif dari bertahun-tahun lalu. Jadi pengembangan ekonomi kreatif termasuk program, terus juga ada program menekan angka stunting. Karena kebetulan waktu itu sempat juga ditunjuk sebagai kakak asuh stunting Provinsi Riau. Makanya fokus juga ke penekanan angka stunting tadi, supaya stunting itu kan berpengaruh kepada kita nanti di Indonesia Emas 2045. Jadi anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu mungkin itu memang sudah kita siapkan dari dalamnya, dari konsumsi gizinya. Karena memang sejalan, kebetulan punya anak juga, berasa rasanya sebagai orang tua itu ketika anak tidak tumbuh kembang dengan baik, itu memang agak sedikit ya sedih lah. Jadi berusaha untuk membantu masyarakat melalui program penekanan angka stunting. Terus yang terakhir Pekanbaru Hijau. Pekanbaru Hijau itu salah satunya, mungkin tidak ada background organisasi, tapi kebetulan waktu itu di Dapil 1. Dapil 1 ini kan dapil di kecamatan yang kecamatan 50 Sukajadi Pekanbaru Kota. Itu dapil uzur ya, kecamatan tua di Pekanbaru. Sumber Pekanbaru di kecamatan 50 itu asal mulanya di Kota Pekanbaru, 50 Snaplan dekat situ. Sukajadi juga daerah lama lah. Udah nggak hijau lagi kayaknya. Udah nggak hijau lagi, dan memang kendalanya adalah lingkungan yang rusak di situ. Banjir paling gampang naik di situ. Ya pepohonan mungkin banyak ya karena banyak sekolah dan lain-lain. Tapi fokusnya di Pekanbaru Hijau itu bukan sekedar menghijaukan Pekanbaru, bukan. Bukan untuk menanam pohon 1000 pohon, 1 juta pohon, tidak, bukan. Tapi bagaimana mengubah pola masyarakat kita supaya lebih cinta lingkungan. Jadi ketika mencintai lingkungan, kita nanti memang kita hindari hal-hal yang memang kita banjir nih gara-gara sampah kan. Itu kurang menyenangkan. Misalnya daerah kita nih kumuh gara-gara sampah nggak diangkat. Jadi itu kan tergantung pola hidup kita juga. Jadi berusaha menaikkan program itu ketika masa kampanye kemarin, dan itu juga salah satu ketika menjadi anggota DPRD, fokus saya adalah 4 itu tadi Bang. Fokusnya itu adalah 4 program tadi yang memang sejalan dengan yang biasa dilakukan juga di organisasi dan insya Allah di kehidupan pribadi juga.
Itu Bang. Saya coba konsul ke Pekanbarunya kan. Dulu kan mohon maaf ya. Ya. Zaman almarhum Herman Abdullah. Ya. Kita tahu lah mungkin Tahu. Adipuranya 7 tahun ya, berapa tahun? Betul. Cuman pas setelah after dia kosong aja sampai sekarang tuh. Ini dulu tuh orang kalau Pekanbaru turun airport tuh, oh Pekanbaru bersih. Bersih ya. Nah pas ini gimana? Ada nggak solusi? Iya. Jadi kebetulan kita melihatnya, saya pribadi melihat sebagai warga Pekanbaru. Dan dari dua sudut pandang sebagai DPRD Kota Pekanbaru. Warga Pekanbaru kita melihat mungkin memang tidak adanya fokus pemerintah. Kalau kita melihatnya, saya sebagai warga tidak ada fokus pemerintah untuk bagaimana supaya kota kita semakin bersih. Bagaimana supaya kota kita, kalau dulu kan juga masih sering orang gotong royong. Gotong royong nanti di RT RW diumumkan kita gotong royong ya. Kalau sekarang kan gotong royong, kalau nggak datang nanti biar makanan. Akhirnya Pak RT sendiri yang gotong royong, selebihnya makanan yang banyak. Karena semuanya udah lebih memilih memberikan sumbangsih lewat materi dibandingkan kehadiran dan membantu masyarakat. Jadi itu dulu masih sering. Saya waktu masa-masa remaja waktu itu masih sering untuk kita gotong royong. Walaupun waktu itu pada masa itu tidak menyenangkan ya Bang. Minggu pagi yang harusnya nonton kartun, liburan, istirahat, tiba-tiba disuruh Pak RT, Pak RW gotong royong gitu. Tapi itu dulu masih sering, dan juga pemerintah waktu itu masih ada pasukan kuning. Saya ingat sekali pasukan kuning itu ada di manapun. Banyak sekali THL kita, banyak sekali pasukan kuning. Itu yang terjadi pada masa itu. Kalau sekarang, kalau saya melihat dari sudut pandang DPRD, karena memang sekarang banyak hal-hal yang memang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat langsung, pelayanan masyarakat langsung, kita pihak ketiga kan. Nah itu yang kemarin sempat kita bahas di DPRD, masalah sampah dan masalah perparkiran. Itu ketika di pihak ketiga kan, itu kan adalah hal-hal yang memang kebutuhan dasar masyarakat ya. Kebutuhan dasar, parkir itu memang bukan yang penting nggak penting sebenarnya, tapi ketika berubah harga untuk membeli sebuah produk UMKM itu mempengaruhi minat beli. Sama seperti sampah juga. Sampah ketika di pihak ketiga kan, ya ini jadinya bisnis. Ketika kebutuhan dasar manusia dijadikan bisnis, ya udah nggak ketemu ujungnya, karena ya kebutuhan bisnis ada angkanya, ada pergerakannya, ada output yang jelas di situ. Tapi ketika kebutuhan manusia ada nggak ada angka, itu kita selamatkan. Misalnya sampah, kadang-kadang kalau misalnya dikasih sampah targetnya misalnya 10 ton per hari. Kalau ternyata pihak ketiga sudah dapat 10 ton, ya sisanya ya mereka nggak akan ambil lagi. Itu yang menjadi masalah. Dan juga ketertiban kita sebagai masyarakat. Sudah disampaikan sebelum jam 6 pagi sudah sampah sudah di luar. Tahu-tahu jam sebelum mau kerja dia taruh, jam 7 pagi dia taruh. Akhirnya ya sampah menumpuk sampai besok. Nah, nanti salahkan lagi ke pemerintah. Jadi program Pekanbaru Hijau itu tadi memang sama-sama, karena kita pernah melihat di zaman Pak Herman Abdullah, di zaman Pak Fir, mungkin sudah pakai pihak ketiga yang akhirnya beda lagi ya fokusnya. Kalau zaman dulu kita melihat bagaimana Adipura itu menjadi sebuah kebanggaan kota, sebuah matriks untuk investasi kota. Tapi kalau sekarang kan udah beda lagi mungkin. Mungkin pindah lagi ke sana. Mungkin pindah lagi ke sana ketika memang selalu saya sampaikan, ketika kebutuhan dasar masyarakat Kota Pekanbaru memang dikelola oleh pemerintah. Ketika kebutuhan dasar dikelola oleh pihak pebisnis, pihak ketiga, ya itu mungkin akan susah ketemu. Dewan yang bisa desak kan ke bisa memang. Kemarin kita sudah sampaikan, tapi kembali lagi kita perwakilan masyarakat tetap yang menentukan keputusan adalah di eksekutifnya, di kepala daerahnya. Tapi semoga nanti di wali kota terpilih nanti sejalan dengan kita untuk memang kembalikan lagi wewenang itu ke pemerintah. Pemerintah nanti bisa melalui RT RW kembalikan lagi fungsi-fungsi perangkat-perangkat daerah yang memang sudah kita bentuk. Jadi mereka juga semakin ya di zaman sekarang zaman sekarang mungkin pertemuan jarang ya, lebih kebanyakan di grup lingkungan gitu. Nah itu yang pengen ketika misalnya Pak RT Pak RW-nya kembali lagi ke lingkungan, bisa mendekatkan diri lagi lah ke kita, sesama kita gitu. Jadi harapannya memang kita pengen kembali lagi lah ke zaman-zaman bersihnya, bukan ke zaman-zaman yang ya sempat kita dicap kok Pekanbaru nggak dapat Adipura lagi. Iya, udah lama kali. Saya soal parkir, saya kerasa kali itu tuh, mohon maaf ya. Saya kan ke Batam tuh. Pas ke Batam tuh bayar mobil tuh masih 1.000. Di kita udah 2.000 di Pekanbaru gitu. Saya sampai kok gini ya gitu. Kesannya tuh, oh
mahal banget di Pekanbaru. Apalagi saya 3.000, kosan Batam masih 2.000 sekarang. Iya, iya. Ini nggak ada pertimbangan lagi. Boleh nggak diturunkan itu dari Dewan gimana sih? Boleh. Jadi maksudnya kita sebagai Dewan kan banyak juga masyarakat yang memang menginginkan turunnya harga parkir. Banyak pelaku usaha turunkan harga parkir. Dan mungkin ngeh juga dari 5 calon wali kota kemarin pasti semuanya ada program parkir. Mungkin beda-beda jalurnya. Tapi kalau dari program wali kota terpilih kemarin sempat beliau sampaikan adalah ya dia akan ingin menurunkan harga parkir lagi dan menyesuaikan lagi tempat-tempat yang akan dikutip parkir tadi. Jadi PAD kita lumayan besar dari sana, tapi bukan jangkarnya PAD. Lebih banyak lagi PAD lain sebenarnya bisa kita ambil, tapi itu termasuk bantuan. Cuman kita inginnya win-winnya adalah PAD dapat, masyarakat juga sejahtera, karena bukan mungkin banyak beberapa orang melihat apalah arti 1.000 2.000, bukan masalah arti 1.000 2.000-nya, tapi artinya adalah misalnya UMKM nih dia jualan 10.000 ditambah dengan angka 1.000, itu kan hampir 10% tuh dari harga produk, dan itu mempengaruhi daya beli masyarakat yang akhirnya UMKM jadi akhirnya ditinggalkan. Ketika UMKM ditinggalkan akhirnya supplier juga nanti akan kena dampaknya. Supplier kena dampaknya, nanti transportasi akan kena dampaknya. Multiplier effect. Banyak ke belakang itu banyak efek yang panjang yang mesti kita lihat lagi. Jadi kalau misalnya saya dari pribadi menginginkan adalah ketika ada beberapa tempat yang memang perlu kita PAD-kan untuk parkir, ada memang tempat-tempat yang memang harus kita sesuaikan lagi. Jadi misalnya untuk beberapa tempat di bisnis, misalnya ada kayak di Cut Nyadin misalnya. Itu ya memang kita sesuaikan karena menengah ke bawah juga sebenarnya untuk produk-produk yang dipakai yang akhirnya ketika ada angka parkir naiknya ke produk mereka yang orang pikirnya oh ini kok jadi mahal ya, mau beli makanan yang 10.000 kok jadi 12.000 misalnya pakai mobil. Dan juga kita inginnya ya petugas parkir semakin humanis lah. Kebanyakan ya itu tadi kalau misalnya kita selalu bahas tiba-tiba jadi ninja, pas masuk nggak ada, pas belakang langsung keluar, tiba-tiba ada gitu. Itu yang kadang-kadang menambah kekesalan orang. Udah harga mahal, tiba-tiba ada. Kadang kita mundur nggak dibantuin, tiba-tiba di belakang Pak. Itu kan apalagi kalau konser sama chef. Oh iya, itu makin jadi itu. Tapi banyak juga yang bilang kalau misalnya kita digitalisasikan, bagus juga, bagus. Tapi ya selalu saya sampaikan di Kadin, di HIPMI kemarin selalu sampaikan, ada hal-hal yang perlu didigitalisasikan, ada yang tidak bisa. Jadi ya untuk hal belum kali ya? Atau belum bisa. Kalau misalnya memang mau digitalisasikan sekalian SDM kita juga harus sampai ke sana. SDM ya. Iya, karena kalau misalnya ada di beberapa tempat kayak di Jakarta, ada satu kawasan yang memang pakai sistem parkir yang pakai robot ya. Pakai mesin, kita udah parkir, habis itu ambil, kita masukin nomor plat kita, nanti keluar parkirnya. Jadi udah nggak ada manusia di situ. Kalau itu digitalisasi full lebih nyaman gitu. Tapi kalau misalnya masih setengah-setengah, ya nggak apa-apa, cash nggak apa-apa. Pengaturan uang bagus kok. Ya tapi ya kadang-kadang ya itu tadi sama saya sampaikan, tukang parkir kita, juru parkir itu harus humanis lagi. Jangan nanti dikasih 2.000, nggak ada baliknya Pak. Gitu. Akhirnya kan orang ini ya gontok-gontokan juga. Harus humanis juga, memang benar-benar harus ketika 2.000 ya kasih 3.000. Tapi kalau misalnya dibilang ya ambil aja Pak, itu kan lebih menyenangkan. Kalau di digitalisasi nggak bisa. Kalau kita kasih 2.000 jarang sekali ngasih 5.000 karena tahu ini akan masuk ke pemerintah daerah langsung. Nah di situ sekaligus juga ya ada sisi humanis dua belah pihak yang kita naikkan. Jadi saya setujunya masih ya nggak apa-apa pakai cash, nggak ada masalah kok pakai uang pembayaran tunai. Tapi ya juru parkir itu juga ketika misal memang ini mau diperbaiki full, diturunkan harganya atau disesuaikan tempatnya, juru parkir juga harus banyak sekali pembenahan. Itu harus ke pihak ketiga parkir itu gimana? Atau saya di luar kota ada nggak yang? Ada juga yang pihak ketiga, karena pasti ketika yang dikelola sendiri oleh pemerintah ada juga? Ada juga. Di beberapa daerah kan juga memang ada dikelola oleh pemerintah. Awalnya kan kita masih dikelola pemerintah. Nah kalau sekarang itu ketika dikelola pihak ketiga ya sama tadi. Kenapa akhirnya naik? Karena ada target-target pengusaha di situ. Jadi kan pasti ada ya sama ketika kita mau menghandle sebagai vendor lah ya. Pasti ada anggaran yang kita keluarkan duluan, ini loh. Ini saya ambil 1 tahun, ini loh anggarannya. Saya kasih. Enak di depan. Tapi kan 1 tahun itu ya pengusahanya yang boleh ngambil full. Nah itu yang pengen kita kembalikan lagi. Tapi saya sedih loh Pak, saya tuh asal parkir tuh, kan saya sempat tanya tuh, store berapa gitu. Sampai dia bilang, nggak cukup saya store Pak katanya. Jadi
Saya rasa malah dia terzolimi yang tukang parkir. Iya. Gimana ceritanya itu? Aduh. Nah itu dia. Kadang kita harus lihat dari sudut pandang dulu mana dulu nih. Gitu. Iya. Kadang-kadang misalnya dia bilang, misalnya sehari kadang ada setoran 40, ada 60.000, kadang ada 100.000. Yang si pihak ketiga juga kadang lihat ini daerah ini besar nih, mereka akan lihat juga. Jadi ya mereka pure pebisnis gitu. Kita nggak bisa, ya nggak mungkin dong di daerah ramai kita kasih pukul rata kan nggak mungkin, apalagi pebisnis. Mereka paling tahu kan pola-polanya. Jadi ya memang ketika kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar ya, hal seperti itu, parkir itu kalau di kota seperti kita, di kota urban seperti Pekanbaru ini ya itu kebutuhan dasar. Jadi harusnya memang pemerintah lah yang pegang. Gitu, kita harapannya itu. Jadi dan kita juga lebih mudah mengawasi. Ya karena ketika pemerintah kita masih punya wewenang untuk mengawasi. Kalau dari pihak ketiga ya akhirnya lepas tangannya ya kita pihak ketiga. Kita cuma menjalankan perjanjian kerja gitu. Malah kesannya nggak ada kerja di pemerintahnya. Itu dia. Itu agak beratnya. Susah juga gitu Bang Arjun. Tapi akhirnya iya. Pengawasannya jadi agak sedikit kendor. Karena udah selesai dibayar di awal kan gitu. Terus ini soal ini loh, soal banjir itu. Di Pekanbaru gimana? Ada solusi nggak biar cepat? Jadi apa tunggu viral dulu baru ke aspal. Tapi kalau kita banjir ngelihatnya memang sudah semakin berkurang lah. Semenjak IPAL kemarin paling berasa kita di Dapil 1 karena kita duluan dihantam IPAL tuh. Di Ahmad Yani di Jalan Teratai itu kan memang kita duluan. Memang ketika efeknya waktu itu adalah bisnis memang terdampak langsung karena jalanan rusak, orang akhirnya malas. Saya pribadi waktu itu ketika pembangunan IPAL saya malas lewat Ahmad Yani karena rusak kan. Pertama jalan rusak. Kalau hujan kotor luar biasa mobil dibuat. Jadi tapi kalau untuk masalah banjir itu sudah mulai kurang lah. Kalau dulu Jalan Sudirman di depan Plaza Sukarama itu selalu banjir, sekarang udah mulai kurang. Kalaupun ada genangan air ya pasti dia akan cepat turun. Tapi kalau misalnya saya pribadi melihatnya adalah waktu zaman Pak Firdaus itu sempat ada peraturan daerah tentang IMB. IMB itu harus 30% ruang terbuka hijau, itu memang difokuskan untuk penyerapan air. Nah itu sudah dirazia, sudah dilakukan apa belum? Takutnya memang karena kan kalau misalnya orang-orang lama ya di daerah, karena Sudirman di daerah kita ini kan daerah lama. Kalau misal di Panam kan jelas tuh ya, rukonya sebesar ini, parkirnya seluas-luasnya. Kalau Sudirman kan nggak mungkin. Parkirnya ya di situ rukonya, di situ parkirannya cuma 2 mobil paling. Nah jadi kalau misalnya kita mau menyelesaikan banjir ini, selain dari infrastruktur juga ya harus regulasi harus jelas. Jadi kita tegakkan tidak perda yang memang menjelaskan bahwa 30% seluruh bangunan itu harus ada ruang terbuka hijaunya. Makanya perumahan sekarang kan makin banyak tuh lapangan-lapangan karena kewajiban itu tadi. Jadi udah nggak ada lagi yang model-model sekarang kayak rumah misalnya tanah luas berapa, oh ini bisa nih buat 8 rumah, nggak bisa lagi. Karena harus ada 30% untuk ruang terbuka hijau. 30% kalau saya nggak salah, tapi sekitaran itu angkanya berapa persennya, tapi itulah salah satu yang bisa untuk mengurangi dampak banjir selain yang tadi pola hidup kita, pola kita bermasyarakat, buang sampahnya teratur, menggunakan yang memang tidak melanggar. Ini parit tiba-tiba ditutup untuk parkiran gitu. Kalau memang ditutup, kasihlah tempat yang memang untuk buka. Jadi ketika kita banjir, tahu ada sampah situ bisa dibongkar gitu. Gitu sih paling Bang. Tapi kalau untuk yang lain alhamdulillah sudah mulai berkurang lah. Karena saya ngelihat itu masalah-masalah Pemko itu, masalah-masalah Kota Pekanbaru ketika 5 calon wali kota kemarin mau menjabarkan itu, program-program itu, berarti itu loh masalahnya. Karena kan mereka yang paling survei kan. Masalah banjir, parkir, kebersihan, masalah-masalah seperti itu. Jadi kalau banjir udah semakin kita berbenah lah untuk Kota Pekanbaru. Ini soal macet, saya lihat kan di Panam tuh. Makin berat ya Bang. Nah, saya tuh ingat katanya PM Malaysia itu kan sampai mempercepat waktu dia. Kan sudah dia WIP sama kita, sama kita. Sama dia malah dia dijadiin Wita sama kita kan. Jadi kan nambah sejam ya. Enggak maksudnya jam kita kan sekarang kita jam berapa nih? Jam 5. Jam 5. Sama dia udah jam 6 kan? Iya, betul. Padahal dia harusnya sama-sama kita kan? Betul. Kabarnya tuh katanya PM Menteri itu sempat katanya dipercepat sama dia. Jadi teman-teman Malaysia tuh masyarakat habis bangun tuh langsung beraktivitas gitu. Jadi langsung produktif gitu kan? Nah, kita kan saya nih lihatnya gini, yang kerja, yang antar anak ke pasar titik yang sama, kredit kan? Tanam apa
gimana? Nggak ada solusi kira-kira tuh? Kebetulan memang hari-hari ngantar anak juga. Iya kan? Jadi kalau dulu setahu saya bagaimana cara untuk mengurangi itu, anak-anak bisa lebih cepat lagi. Tapi akhirnya ujung-ujungnya ya ada masalah zonasi tadi. Akhirnya kan zonasi itu kan juga untuk mengurangi salah satu kemacetan di titik yang tinggi tadi ya, kredit tadi, supaya anak-anak sekolah dekat rumah bisa menyesuaikan. Tapi kan banyak swasta sekarang, banyak lain-lain. Jadi kalau untuk kemacetan yang untuk pagi dan pulang kantor ya pasti saya ngeliat karena di waktu yang sama ya. Mungkin kita belum separah Jakarta, tapi kalau misalnya di kita sendiri sebenarnya dari pelebaran jalan dan pengaturan jalan sih sebenarnya selesai sih. Nggak separah itu, dan juga paling yang buat macet itu adalah daerah-daerah yang memang sekolahnya. Kebetulan saya di Arifin ngantar anak, memang itu salah satu yang membuat macet. Dulu sebelum ngantar anak sekolah memang lumayan juga agak kesel juga, oh ini selalu macet ya di sini ya kalau pagi gitu. Ternyata setelah bertahun-tahun sayalah penyebab macet itu. Termasuk yang pelan-pelan untuk ngantar anak masuk ke dalam. Jadi itu tadi kita bisa memudahkan itu dengan ya ketika membuat izin sekolah pastikan jalurnya sudah jelas, untuk perparkiran sudah jelas. Kalau untuk mengurangi itu ya. Untuk jam kantor juga di Jakarta juga sempat dibuat jam kantor berbeda, akhirnya tidak produktif karena kita sudah jalan bertahun-tahun dengan itu, kebiasaan tadi mungkin ya. Udah ada jam kantor 9 sampai 5, ketika layanan kantor itu misalnya buka jam 12 atau lebih cepat pagi lagi, ya pasti orang pulangnya lebih duluan lagi. Akhirnya ya itu butuh waktu panjang, mungkin bisa, tapi butuh waktu panjang. Kalau misalnya kita dilihat di sini ya mungkin kalau di Pana mungkin ya jalurnya sih. Jalurnya mungkin dirapikan lagi, karena mungkin ada beberapa di tempat yang masih menggunakan badan jalan untuk parkir, itu mempengaruhi laju cepat mobil, itu mempengaruhi kemacetan kan. Misalnya 5 mobil yang tiba-tiba pelan ya akhirnya ngaruhnya ke belakang. Walaupun sebenarnya dia pelan aja, nggak yang sampai berhenti. Nah itu kalau misalnya memang ada jalur itu yang dirapikan, harusnya sih kemacetan berkurang. Karena kalau misalnya kita harapkan kemacetan tidak berkurang, ya harusnya transportasi publik yang kita mainkan. Tapi kita lihat di sini sekarang. Terakhir informasi Transmetro Pekanbaru nunggak 600 juta, akhirnya tidak berjalan lagi, informasi berita yang saya dapatkan. Dan sudah ada program outlet pekan ya di Raja Wali dan Cipta Karya waktu itu ke belakang. Ya saya melihatnya tujuannya sudah betul, tapi fasilitasnya didukung apa tidak? Kita di beberapa tempat di Jakarta, di beberapa tempat di Jakarta, kita orang Riau lah ke Malaysia atau ke Singapura, kita berani loh jalan kaki bang, kita berani loh pakai angkutan umum, karena fasilitasnya jelas. Tapi ketika sampai di sini, sejauh-jauh kita jalan di Patimura ini sampai ke ujung itu ngeri. Yang pertama dijambret, terus tiba-tiba kencang, tidak sesuai jalur speed kecepatannya. Terus apa ya, ngerasa mungkin aja nih ditabrak dari belakang, mungkin. Karena beberapa kejadian ada kan. Nah itu di trotoar pun rusak atau ada pohon. Ya betul, kita pengen penghijauan juga, tapi difasilitasi tidak kita untuk berjalan kaki. Akhirnya nggak sejalan ketika pemerintah misalnya, ayo pakai transportasi publik gitu. Sedangkan untuk Transmetro kita nggak tahu kapan jalurnya. Sedangkan di beberapa negara kita lihat di Google aja udah tahu nih, jam segini on time-nya pasti, oh ini ada busnya nih. Nah itu makanya saya sampaikan ketika yang memperbaiki ini itu banyak sekali yang mesti diperbaiki, dan itu rumit sekali. Bisa dengan anggaran yang besar, tapi kan mungkin kita lihat anggaran Kota Pekanbaru yang lagi lucu-lucunya nih. Nah, jadi harus menyesuaikan lagi. Tapi saya masih bercita-cita di Pekanbaru untuk menghindari kemacetan. Tadi anak saya juga sempat bilang kita naik bus yuk gitu ke sekolah, karena putarannya masuk. Cuman jamnya saya takut. Mau jam berapa kita berangkat? Kita naik mobil pribadi aja itu butuh waktu setengah jam. Apalagi naik angkutan umum. Kalau misalnya di beberapa tempat angkutan umum punya jalur sendiri, ini kita jalur yang sama. Mobil bisa motor bisa nyelip-nyelip. Bus kan nggak mungkin. Nah itu yang banyak sekali PR-nya bang. Tapi masih cita-cita aja. Next buat sapu kali ya. Semoga nanti ada masanya kita naik angkutan umum di Kota Pekanbaru itu nyaman. Kita sebagai pedestrian juga nyaman sekali. Ini udah mulai diperbaiki di daerah Dipo ya. Dari rumah dinas sampai sini itu kan udah lumayan bagus tuh. Udah lumayan rapi. Tapi tiba-tiba ya UMKM kita juga perlu tempat. Nah itu yang akhirnya perlu menyesuaikan lagi. Banyak sekali PR-nya bang. Banyak sekali. Amla udah cukup lebar nih, panjang lebar. Panjang lebar. Mungkin ada closing statement nih. Buat, langsung closing statement. Baguskan Pekanbaru. Jadi teman-teman Reomek semuanya, mungkin
panjang lebar tadi. Mohon maaf juga kalau ada yang ngerasa kurang nyaman, kurang berkenan dengan beberapa tanggapan-tanggapan tadi. Tapi saya yakin juga teman-teman mungkin yang di sejalan dengan saya, sesuai dengan harapannya. Kita ingin kota ini semakin bagus pastinya. Kita ingin Pekanbaru semakin bagus. Dan izinkan saya suatu saat nanti untuk membaguskan Pekanbaru lebih bagus lagi. Baguskan Pekanbaru bersama Rizky Bagusoka. Ya, insyaallah. Baik Sobat Gemek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.